normal subgroup atau subgroup normal, lalu ada yang namanya disebutnya deret komposisi, ada subgroup turunan, lalu ada beberapa hal lagi yang berkaitan dengan sifat-sifat dari grup yang nanti akan jadi penting. Salah satu konsep yang akan sering muncul di dalam fisika partikel adalah istilahnya semi-direct, ya. Produk semi-direct produk. Oke. Jadi kita mengenal apa yang disebut dengan direct product, tapi ini disebutnya adalah semi-direct product, jadi agak berbeda dengan direct product. Jadi biasanya ini melibatkan dua buah grup, ya. Tentu kalau ada direct product, ada dua grup, grupnya bisa sama, tetapi harus dua yang dikalikan. Kalau dikalikan dengan diri sendiri boleh, atau dikalikan dengan yang lain boleh, gitu ya. Misalkan kita sebut saja dua grupnya adalah grup G dan K. Jadi yang dibutuhkan adalah dua grup G dan K, dan aksi salah satu grup pada yang lain. Misalkan kita ambil aja yang melakukan aksi adalah G, ada yang lain. Yang mana nggak masalah, cuma yang lokasi kita adalah tersebut seperti saja. Jadi kita punya dua buah grup dengan aksi yang satu pada yang lain. Jadi aksinya ini seperti apa? Sebagai contoh, kalau kita ambil aksinya itu adalah misalkan kita G ini beraksi pada K. Jadi untuk elemen K elemen dari K, gitu. K elemen dari K ini akan mengalami aksi menjadi aksen yang kita tuliskan K pangkat G saja. Setiap K elemen dari K dan G-nya adalah elemen dari G. Sehingga kalau kita punya dua buah, misalkan dua kali aksi, misalkan K diaksikan pada G1, ini G bukan G. Lalu aksikan lagi dengan G2, misalkan, maka ini hasil adalah G1, G2. Yang kita sebut misalkan G1, G2 itu adalah G aksen, di mana kita kalian kita tahu G1, G2 itu adalah G aksen. Dan juga untuk sembarang dua elemen, misalkan kita punya dua buah elemen dari K, yaitu KA dan KB, ini akan menghasilkan satu elemen baru tentunya. Kalau dioperasikan dengan elemen dari G, maka itu sama saja kalau masing-masing kita operasikan dulu dengan G, lalu kita kalikan hasilnya. Ya. Nah, dari sini dapat ditunjukkan bahwa struktur grup K-nya itu tidak berubah. Atau struktur dengan kata lain, atau dengan kata lain apa? In other words, tabel perkalian K tidak berubah, ya. Atau sebetulnya ada homomorfisme, ya. Ini adalah satu proses homomorfisme. Oke.
kelihatan dari buktikan sendiri ya apa yang dimaksud dengan homomorfisme di sini cukup jelas, tapi terlihat dari mungkin yang dari pernyataan terakhir yang paling kuat ya. Tunjukkan lah gitu seperti itu. Oke, ini kita berbicara masing-masing. Nah, kita bisa menggabungkan keduanya menjadi semacam kayak direct product, seperti Cartesian product, kita punya dua buah elemen, gitu, kita jadikan satu itu, dan menjadi seperti ini, operasi perkalian seperti apa ya. Jadi, ini sekarang konsep yang disebut dengan direct product. Kita sekarang punya himpunan yang elemennya itu adalah elemen dari K, semacam direct product dengan elemen dari G. Di mana himpunan. Nah, himpunan ini kita akan membuat menjadi grup dengan komposisi sebagai berikut, atau perkalian ya. Komposisinya kita definisikan seperti ini, kalau kita punya KA, GI, ini. Lalu kita pastikan dengan KB, GJ, maka hasil itu kita definisikan sebagai berikut. Jadi ini perkalian tanpa notasi apapun juga ya. Jadi kita tulis sebagai konkatenasi saja hasilnya. Dalam jalan KA, G dengan KB, lalu yang ini tinggal langsung saja. Nah, yang mana yang dipakai adalah yang kedua, BJ. Mungkin ini terpisah ya, ini satu sama satu. Ini adalah definisi dari komposisi pasangan elemen K dan elemen G. Ya. Nah, ini mendefinisikan grup. Dan ordernya jelas ini bisa dihitung adalah ordernya, karena ini ada, misalkan ada NK buah, ini ada NG buah, berarti untuk setiap NK ada NG, mungkin juga sebaliknya setiap NG ada NK, maka order grupnya pasti sama dengan NK kalikan NG, gitu ya. Nah, grup ini disebut dengan direct product, semi direct product. Dengan dari G dengan K. Atau bisa kita lukiskan notasinya adalah sama seperti direct product, cuma ada beda dikit. Ya, gitu ya. Ini adalah notasinya. Jadi itu adalah semi direct product. Nanti akan banyak muncul juga di dalam jika partikel, misalkan untuk jika berkaitan dengan semi direct product. Oke, saya bertanya dulu. Bagaimana nih bentuk grup? Ya, tentunya harus dicek lagi. Bisa dicek. Jadi ini sebagai soal lagi. Ikan lagi ya sebagai soal yang di sini jangan pakai PR lah, mau dikerjakan apa enggak,
boleh, tapi kan bahwa K ini membentuk grup seperti diagram di atas ya. Oke, sekarang perhatikan ya. Jadi definisinya di atas. Lalu tinggal dibuktikan bahwa itu adalah membentuk sebuah. Nah, untuk grup yang berhingga ada beberapa kemungkinan bagaimana kita membuat suatu sum direct product. Yang paling natural adalah kita ambil misalkan grup G-nya itu adalah otomorfisme atau grup otomorfisme dari K. Jadi kalau ingatnya otomorfisme itu adalah pemetaan dari K ke K lagi, jadi itu membentuk satu grup. Nah, itu kan berarti cocok dengan definisi kita bahwa salah satu grup itu beraksi pada grup yang lain. Jadi G itu yang beraksi pada K. Notasi kita seperti itu. Tidak ada hubungan apakah disebut G atau K atau kebalikannya, tapi itu notasi kita. G beraksi pada K, memiliki aksi pada K. Aksinya kita definisikan secara simbolik seperti di atas. Jadi kalau kita misalkan pilih grup G-nya itu adalah otomorfisme dari K, kalau misalkan kita pilih contoh kalau G-nya itu sama dengan otomorfisme ya, otomorfisme dari K misalkan ya. Ini bentuk grup lagi ya, sebetulnya di himpunan semua pemetaan yang dari K ke K lagi, itu disebutnya otomorfisme. Auto berdirinya sendiri kan, atau kira-kira gitulah morfisme, semacam pemetaan. Nah, kalau seperti ini, tentunya bisa mendefinisikan yang di atas, karena definisinya tadi cukup umum. Yang penting kita punya dua buah grup, yang satu grupnya memiliki aksi yang memiliki sifat-sifat di atas, dan sudah kita pasangkan jelas sum direct product grup. Ini disebut grup holomorphic, holomorph ya, holomorph grup ya. Holomorph grup. Kita sebut holomorph grup dari itu adalah dengan otomorfisme dari K. Holomorph dari grup K ya. Itu salah satu contoh aja ya. Ya, ini salah satu konstruksi yang nanti akan sering dilihat atau ditemukan kalau ketika mendengarkan istilah apa? Sum direct, semi direct, kalian sum direct itu tidak dengan ini. Ada pertanyaan dulu? Pokoknya konsep lain yang penting adalah sebetulnya konsep transitivitas. Transitif ya, transitivitas betul. Bersifat transitif. Nah, ide
aktivitas ini nanti akan memainkan peran yang cukup penting di dalam pengklasifikasian dari grup-grup ringga. Sebagai contoh, misalnya kalau kita punya permutasi dari n buah objek, contohnya ya kalau permutasi dari n buah objek yang kita label misalkan dari A1, A2 sampai AN. Maka elemen dari grup Sn yang akan mengubah ini menjadi misalkan B1, B2, sampai Bn. Ini adalah grup permutasi kan, grup simetrik istilahnya. Nah, Sn ini tentunya mengandung ada berapa elemen untuk permutasi n objek, n benda, ada n faktorial buah elemen. Sekarang misalnya kita mulai dari buah objek tertentu, ya. Sebuah objek tertentu. Kita ambil yang paling sederhana, sembarang 1, 2, dan seterusnya yang kita label sepertinya sampai n. Nah, kalau kita aplikasikan ini mungkin S. Kita aplikasikan elemen dari simetrik grup Sn, misalkan ini adalah n buah dari sebuah urutan objek. Kalau kita aplikasikan dan kita dapatkan semua permutasi yang mungkin, kalau misalkan dari Sn ini kita dapatkan semua permutasi mungkin, maka jika ini dipenuhi, maka dikatakan maka Sn disebut transitif. Jadi dia disebut transitif karena dari dia bisa didapatkan semua permutasi yang ada. Jadi efek dari grup elemennya itu untuk semuanya, semua objek yang ada, kemungkinan yang ada itu dihasilkan di sini. Jadi artinya apa? Artinya kalau kita mulai dari satu elemen, kita akan mendapatkan keseluruhan elemen yang lain. Ya. Dan tidak semua grup memiliki sifat seperti ini. Nah, grup yang tidak memiliki sifat seperti ini disebutnya jelas-jelas sama adalah intransitif ya. Identitas disebutnya intransitif. Disebut jelas namanya satu transitif. Jadi sebagai contoh yang intransitif adalah kalau kita punya 4 objek gitu ya, 4 objek, misalkan objeknya adalah 1, 2, 3, 4. Ada 4 buah objek. Lalu kita tinjau grup permutasi yang dibangun atau dibangkitkan oleh cycle. Jadi kita tinjau grup permutasi dibangkitkan oleh cycle 1, 2, dan misalkan 3, 4. Dan kombinasi semuanya nih ya. Jadi ini adalah generatornya. Ini adalah pembangkitnya. Jadi ini lebih kecil dibanding S4 ya. Kalau S4 itu isinya ada 4 faktorial. Ini kita bisa cari ada berapa, ada 1, 2, dibalikin lagi 1, 2, 2, 1, 1, 1 gitu ya. Dan seterusnya gitu ya. Semula 3, 4 juga dibalikin lagi, terus 1, 2 dilanjutkan dengan 3, 4 juga satu elemen yang berbeda lagi, dan seterusnya. Tapi kita bisa tunjukkan bahwa yang ini, grup yang dibangkitkan oleh ini adalah grup yang intransitif. Artinya apa? Artinya kita tidak bisa mendapatkan
semua apa ya, tidak ada elemen dari grup tersebut yang bisa misalkan mengubah dari sini misalkan ya. Jadi misalnya kalau kita mengubah menjadi apa kira-kira ya, ini kita loncat ke 3, 2, 1, 4. Nah, kira-kira pakai elemen grup yang mana bisa menghasilkan dari 1, 2, 3, 4 jadi 3, 2, 1, 4. Dengan menggunakan 1, 2, dan 3, 4. Ini saja, ini transposisi aja ya, transposisi atau cycle. Cycle itu sebetulnya transposisi. 1, 2, 1 itu pergi 2, 2 jadi 1. Berkali-kali terserah, kombinasi kedua ini boleh. Apapun juga yang kalian lakukan, dengan menggunakan 2 ini saja, dan turunan-turunannya, itu tidak akan bisa menghasilkan dari 1, 2, 3, 4 ini menjadi 3, 2, 1, 4. Ya. Berarti dia tidak ada permutasi yang tidak bisa diperoleh dari sebuah permutasi 1, 2, 3, 4 yang standar, sehingga disebut grupnya adalah intransitif. Ya. Oke. Nah, karena tadi kalau grup SN jelas ya, namanya juga grup permutasi, pasti dia bisa mengubah dari satu permutasi yang satu urutan tertentu jadi apapun juga permutasi yang mungkin selalu bisa dengan mulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya sampai ke N. Nah, karena dia memetakan himpunan dari N buah objek, maka disebutnya adalah ada disebutnya multiply kan, ada one ply, two ply, kalau kalian beli apa namanya itu paper towel atau tisu yang biasa digunakan untuk sebagai lapisan dari kertas itu, atau mungkin sekarang masker ya, kalau masker itu kan ada istilah apa terang 3 ply, 4 ply gitu ya, di 4 lapis, 3 lapis. Jadi sama juga di sini karena SN di situ memetakan dari N buah objek kan ya, berarti 1, 2 sampai N. Jadi yang lain lagi gitu ya, seperti aja misalkan 1, 2, ini udah N ya, ada N buah ya. N buah. Maka SN tersebut memiliki nama dan SN itu transitif, maka dia seringkali disebut sebagai N-ply transitif. Artinya transitif 6 lapis gitu ya. 6 lapis kan ya, kalau tisu juga sama kan berapa lapis, jadi multiply itu kan dilipatkan berkali-kali ya, mungkin kira-kira seperti itu lah, sama dilipat-lipat jadi berlapis-lapis. Ini istilah saja, jadi nggak usah terlalu pusing, saya cuma kasih contoh saya ingat saja, tapi jangan dibayangkan itu banget juga. Oke, sebenarnya N-ply transitif karena ada N objek yang diacak-acak sama dia, dan semua acakannya ini bisa diperoleh dari semua elemen yang mungkin dari SN. Nah, ada istilah lain disebutnya adalah orbit. Orbit itu dari sebuah elemen. Oke, kita punya elemen G misalkan, maka kita bisa mendefinisikan orbit dari elemen tersebut. Caranya adalah kita aplikasikan semua elemen dari dari elemen grup yang lain ke G di sini. Jadi semua elemen grup yang lain kita aplikasikan ke G, sehingga G itu nanti akan berubah menjadi elemen-elemen yang lain gitu ya. Dan elemen-elemen yang lain itu akan berbeda-beda secara keseluruhan. Nah, jika grupnya itu adalah transitif, maka kita bayangkan bahwa grup itu hanya memiliki sebuah orbit saja yang mencakup semua elemen dari grup tersebut. Oke, jadi definisinya apa ya? Yang saya tuliskan adalah dengan himpunan
himpunan ya misalkan saya tulisnya GI ya G, ini GI-nya elemen dari G. Kira-kira begitulah. Ya, kalau dia dikalikan dari kiri, di kanan boleh, nggak tahu pusingnya. Maka jika grupnya transitif, maka hanya ada satu orbit. Ya. Jika kita aplikasikan kepada satu elemen, pasti dia orbitnya cuma itu semua, balik ke semua elemen grup, balik lagi ke dia. Elemen yang lain juga sama. Mulai dari elemen manapun juga, pasti orbitnya itu lagi, itu lagi. Mungkin titik awalnya mulainya beda, tapi dia akan mengitari orbit yang sama. Berbeda kalau misalkan dia tidak transitif. Kalau tidak transitif, maka dia akan terbagi jadi beberapa bit. Tergantung kita mulai dari elemen yang mana. Bisa masuk orbit yang sama, bisa pindah ke orbit yang lain. Ya, kira-kira itu ide dari transitif. Ada yang mau ditanya dulu? Ada juga. Lalu konsep yang sering muncul juga di fisika energi tinggi khususnya, atau mungkin di juga ada, kurang tahu, tapi yang biasa tahu bisa di energi tinggi sering dipakai karena kita banyak bermain dengan konsep-konsep grup simetrik, khususnya nanti dikaitkan dengan representasi unitary ya, jadi grup-grup unitary seperti SU, N, SON, SU, terutama unitary SU berapapun juga. Dan kita tahu representasi dari partikel di dalam alam semesta ini dinyatakan oleh representasi dari grup unitary, ataupun juga untuk interaksi-interaksinya pun entah mengapa sering digambarkan dengan grup unitary seperti U1, SU2, SU3, dan seterusnya. Maka biasanya kita menggunakan tools yang ini. Jadi kaitannya nanti dengan yang itu, apa yang disebut dengan Young tableau. Kita nggak akan panjang lebar di sini, cuma idenya saja. Jadi kita ambil contoh misalkan ya, S5. S5 itu adalah permutasi dari 5 buah objek. Maka ordernya ada 5 faktorial, yaitu 1, 2, 3, 6, 4, 6 kali 4, 24, kali 5, 120. Ada 120 elemen. Nah, kita bisa dekomposisi ke dalam cycle-cycle ya. Nah, cycle-cycle yang kita tulisnya misalkan adalah 1, 2, 3, 4, 5. Oke, 10 cycle ya. Isinya apapun juga ya. Kita udah belajar mana ya. Bisa kita tulis ini. Seperti ini bisa. Dan juga kita tulis struktur cycle berbeda ya. 1, 2, 3, 2. Bisa juga 1, 2, 3, 1, 1 ya. Satu-satu ini biasanya nggak tulis, tapi kita tulis secara eksplisit. Kalau 2, bisa dengan 3, 2, 3 udah ada di sini, berarti nggak bisa. 2, 1,
1, 1 bisa. 2, 2, 1 bisa juga. Lalu apa lagi? Belum apa gitu ya? 1, 1, 1, 1, 1. Terus ada yang ketinggalan ya? Struktur cycle-nya. Jadi ininya kita mempartisi 5 ke dalam partisi-partisinya. Berarti 5 ya 4 tambah 1, 3 tambah 2, 3 tambah 1 tambah 1, 2, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Kita bisa hitung ada berapa di sini yang jumlah. Nah, di sini. Misalkan di sini untuk yang U5-nya ada 24. Ya. Dan di sini ada 30. Di sini 20. Puluh, 15, 10, nah ini jelas dengan 1. Betul ya. Dan terakhir itu berarti nggak ada perubahan apa-apa kan, semuanya tidak berubah seperti semula saja. Ada satu kemungkinan, 10 itu adalah 2, 2, 4 dan kembali tiganya 10 ya. Bentar, ini 30 betul, 20, 20, ini 5, 2 berarti apa ini berapa? Ini 1, 2, 3. 2 diambil dari 5. 2 apa itu? Kalau lagi malas berpikir, dihitung aja kan. 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5 gitu ya. 2, 3, 4, 2, 5, 3, 4, 3, 5. Terus lagi 4, 5. Habis kan ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 biji ya. Ada yang masih gimana itu kalau pakai kombinasi permutasi? Kalau di apakah kalau lagi bentuk 5 faktorial dibagi ini pecahin satu ya. Pokoknya yang ada orang computer science atau informatik. Ini 15 ya. 1, 2, 3, 4, 7, tapi terpisah. Yang 4 dari itu cuma lebih kecil lagi ya, dibagi dengan partisi 2. Oke, dicek aja ya. Ceknya kalau susah pakai kombinasi dan permutasi pakai manual, cuma 5 aja kok. Ya, kalau banyak yang bisa dari. Ini permutasi genap ganjil bisa dihitung. Ini adalah permutasinya genap, ganjil, ganjil, genap, ganjil, genap, genap. Ini adalah paritasnya. Ini jumlahnya, jumlah populasi yang ada di sini. Begitu ya. Nah, sekarang kita akan membuat pola dari sini berdasarkan struktur cycle-nya. Jadi
kita nyatakan partisi ini ke dalam satu himpunan terurut gitu ya, dalam himpunan terurut dari n buah integer. Jadi ada himpunan terurut dari n buah integer. Yaitu di mana himpunannya adalah lambda 1 yang ada n buah ya. Oke, intinya seperti itu. Dan himpunan terurut tersebut didefinisikan sebagai demikian. Jadi lambda 1, saya pernah kita bahas ini, saya lupa. Definisinya adalah kita ambil, ini adalah 1 sampai n, ada n di sini. Lalu ini kita jumlahkan alfa i, apa itu alfa i, dan bisa nanti kita akan bahas. Ini mulai dari 2. Dan seterusnya sampai misalkan kalau lambda n, jadi tinggal habis dari 3 sampai n doang, jadi tinggal lambda n doang ya. Yang bisa cuma lambda n. Jadi kalau pakai lambda 1 itu adalah alfa 1, alfa 2, tambah n. Lambda 2 adalah alfa 2 tambah n. Alfa n adalah dengan n doang gitu ya. Nah, apakah lambda atau alfa itu? Alfa itu adalah jumlah dari cycle dengan order tertentu. Jadi lambda alfa itu adalah jumlah cycle dengan order Jadi kalau kita punya misalkan 1, 2, 3, 4 ini, maka kita tahu bahwa lambda 1 sampai n ya. Lambda 1-nya adalah 1, lambda 2-nya adalah dengan lambda 3, dengan 0, lambda 4 adalah 1, lambda 5-nya adalah 0. Sehingga kita bisa tuliskan lambda 1 itu adalah 1 tambah 1 yaitu 2. Lambda 2-nya adalah 1. Lambda 3-nya adalah 1. 2, 3. Lambda 4-nya adalah dengan 1. Dan lambda 5-nya adalah dengan 0. Jadi kita lihat urutannya pasti dia makin besar, terus kecil-kecil, dengan paling kecil. Nah, angka lambda-lambda ini nanti bisa kita tuliskan, ini bisa menyatakan struktur dari grup tersebut. Ya. Jadi kita punya beberapa struktur di sini kan. Nanti angka ini bisa dihitung dari situ, menariknya adalah angka ini kita bisa dihitung dari situ. Ini kan ada 24, 30, 20, 20, 10, 15, tentu kita bisa hitung langsung dengan cara komputasi kombinasi. Tapi menariknya nanti dengan yang tableau di situ kita bisa peroleh. Nah, kita nggak lakukan itu sekarang, tapi sehingga kita bisa membangun yang tableau di sini. Jadi kita lihat nih makin lama makin ke bawah makin kecil kan ya. Nah, ini makin bawah makin kecil. Oleh karena itu, kalau kita nyatakan dalam yang tableau, ini kita bisa tuliskan urutan angka-angka ini menjadi satu urutan yang seperti tadi itu. Lambda itu jadi 2, 0. Atau kadang-kadang males kalau berulang-ulang, kita sebutnya adalah 2. Nah, yang 0 nggak usah ditulis. Nah, angka ini nanti kita bisa tuliskan dalam bentuk yang tableau tadi ya.
Sebagai contoh, kalau yang tablonya ini berarti ada dua kotak, satu ke bawah. Seperti ini, jadi yang tablo yang ini seperti apa sih? Yang tablo itu dimulai dari dengan mengeluarkan kotak-kotak seperti ini, dua. Nah, ini adalah yang tablo dari ini 21110. Jadi ada dua kotak di sini. Satu, satu. Yang nol nggak kita tuliskan. Lalu kita bisa hitung itu dengan cara saya nggak lupa itu harusnya 30 ya. 30. Ini berarti 6, 5, 4, 5, 4, 3, 2, 1. 20. Lupa ingat. Nanti keuntungannya adalah pakainya adalah ketika kita mau membuat direct product ya, direct product itu akan lebih mudah menggunakan yang tablo, terutama kalau kita bicara grup unitary, special unitary. Tadi menghitungnya gimana? 3, 2, 6, 3. Ini akan panggil ya. 3. Nantilah kalau ketemunya. Jadi nanti kita kasih angka-angka di situ, nanti kita bisa hitung berapa dimensinya. Itu aplikasi yang paling straightforward saat ini. Kira-kira seperti ini. Jadi misalkan kalau tadi kita melihat ada beberapa struktur, kita bisa gambarkan yang tablonya. Ini sebagai latihan aja ya. Ini tadi apa? Berarti ini strukturnya tadi apa? Ini ya. 1, 2, 3, 4, 1. Seperti ini ya. Jadi, misalkan kalau sekarang yang ini seperti apa? Sebagai contoh ya, jadi kalau misalkan 1, 2, 1, maka yang tablonya adalah menjadi 1, 2, 3, 4, berarti 4 ya. Setelah itu 3 tinggal 1 yang 2 biji ya. Nah, jangan seperti ini ya. Atau misalkan
Dan seterusnya ya, untuk kalian ya sebagai latihan ya. Atau mau kasih contoh satu lagi, teman. Apa? 32. 32 bagaimana? Kalau nggak ada, nggak usah digambarkan. Misalkan yang berarti 1 nggak ada, 2 berarti 2. Oke. Satu, 2, 3, enggak satu lagi 1 ya. Nah, seperti itu misalkan ya. Jadi yang one cycle yang ada, two cycle 1, three cycle 1, three cycle 1 lagi. Ya, betul ya. Ya, jadi dari 1 dia 2, 3 dapat 2. Yang terusnya adalah yang ini 2 lagi. Selanjutnya yang 3 adalah 1. Sebagai latihan, cek ya, misalnya ini nggak susah nih, mungkin hubungan dengan grupnya nggak terlalu kelihatan saat ini, tapi nggak apa-apa dicoba-coba. Misalkan begini, apa ya, 2, 3, 4, belum apa tadi? Ini apa? Terus apa yang belum ya? 2, 1, 1, 1 sudah, 2, 2, 1 ya. Tiga, 2, 2 belum ya? 1 belum. 4, 1 sudah. Satu lagi ada ini. Kira-kira gambarnya seperti apa ya? Oke, sebagai latihan saja. Jadi nanti dia akan sangat berguna ketika kita menentukan simetri tensornya dan sifat transformasi dari perkalian dari representasinya. Jadi misalkan kalau kita memiliki representasi reguler atau fundamental, dua kita gabungkan ada 2 buah spin gitu ya. Berarti kan spin itu kan representasi kan 2 dimensi, itu kita gabungkan. Hasilnya apa? Ternyata spin 1 dan spin 0. Dari mana dapat spin 1 dan 0? Bahwa 1 apa ya, setengah-setengah gitu ya, spin setengah, nanti ada spin 1 dan spin 0. Jadi artinya apa? Setengah-setengah itu adalah 2 kalikan 2 sama dengan spin 1 itu 3 tambah 1. Jadi 2 kali 2 adalah 3 tambah 1, bisa kelihatan dari sini. Dengan yang tabel ini kita bisa menunjukkan bahwa 2 kali 2 representasi 2 dimensi kalikan representasi 2 dimensi itu menjadi adalah 3 tambah 1. Kenapa 3 tambah 1 kalau bukan 4 tambah 0? Kenapa bukan misalkan 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1, atau bukan 2 tambah 1 tambah 1, 3 tambah 1? Itu ada aturannya, ada sifat-sifat yang akan menghasilkan seperti itu. Nah, yang tabel itu cuma semacam kayak tools untuk mempermudah itu saja sih. Nggak ada yang spesial. Ya, spesialnya karena itu. Oke, sepertinya ada mau ditanya dulu. Izin tanya, Pak. Ya. Untuk yang nilai yang 24, 30, 20 itu permutasian, Pak? Ya. Di atas tadi. Ya, betul. Jadi jumlah elemennya yang untuk cycle untuk 5 ya. Ya. Itu contohnya untuk yang 24 ya, Pak. Misalkan 5 faktorial dibagi 5
faktorial dibagi berapa? Terus ingat ya tuh kayak di SMA itu. Intinya ada begini, ada apa? Ada 5 benda. Lalu kita bentuk menjadi urutan yang berbeda. Ada berapa macam urutan? Intinya begitu. Apa rumusnya? Oh, bukan permutasi yang sebelumnya itu ya, Pak ya? Yang apa namanya? Iya, memang permutasi, tapi ini kan permutasi itu kan macam-macam. Ini kita breakdown ke dalam beberapa jenis komponennya. Totalnya kan permutasi itu ada 120. Tapi kan ada jenisnya itu ada yang 5 cycle, ada yang 4 cycle dan 1, ada yang 3 cycle dan 2 cycle, kombinasinya kan macam-macam. Karena ini kan berbeda semua. Kalau yang cycle 5 itu kan cuma dia muter di antara 5 itu. Jadi, misalkan Iya, itu kalau dihitung 5 faktorial per 1 pangkat 5 dikali 5 faktorial itu bukan, Pak? Soalnya beda, Pak. Atau permutasi yang kayak di beda sih, itu kan berarti kalau yang ini kan contohnya kayak tadi tuh saya kasih contoh. Jadi kalau 5, kamu bedanya banyak banget. 3 misalkan ya, atau 5 ya boleh lah. 5 itu kan sebagai contoh kan ya banyak lah, misalkan 1, 2, 3, 4, 5 ya. Terus apa lagi? 1, 3, 2, 4, 5, 1, dan seterusnya gitu ya. Jadi kombinasi yang berbeda-beda dari ini semua gitu ya. Jadi kalau yang 3 kan cuma ada 6 ya. 24 itu berapa sih? 1 kali 2, 3, 6, 6 kali 4, bagi 5 ya. Berarti 5 faktorial per gimana sih rumusnya kombinasi itu? Ya, semua yang berbeda dari sini kita berikan elemen. Tapi kalau yang ini kan nggak berbeda. Kalau kita tuliskan 2, 3, 4, 5, 1. Ini kan sama persis seperti yang di atas ya. Ini sama persis ya. Tapi kan kita cuma muteri gini doang ya. Jadi semua yang berbeda kita urutkan. Maka kita dapatkan hasilnya ada 24 biji yang berbeda, kombinasi yang berbeda seperti ini. Nah, jadi bukan, karena ini ada yang sama, jadi mungkin yang agak susah ngeliatnya karena terlalu banyak ya, ada yang sama. Jadi kalau paling mudah 3 objek misalkan. 3 objek itu apa sih? Permutasinya kan ada 6 kan, berarti kan 1, 2, 3, apa lagi ya? Nah, terusnya lah, jadi yang putar-putar ini semuanya seperti itu. Berarti beda juga, sorry tadi. Ada ganjil, ada genap. Terus apa lagi misalkan? Ini sudah ada belum ya? 31 misalnya. Ini kan permutasi semua yang berbeda semua kan ya. Jadi, artinya siklik artinya kita rubah 1. Nah, misalkan seperti ini 1 jadi 3, 3 jadi 2, 2 jadi 1, atau kebalikannya. 1. Ini yang disebut cyclic gitu ya. Ini ada yang sama sebetulnya.
3 jadi 2, 2 jadi 1, 1 jadi 3. 2 jadi 3, ini yang ini, udah yang ini ya. 2 jadi 3, ini yang kelompok pertama, ini kelompok kedua. Ini yang positif, ini positif, negatifnya biasanya. Jadi ini negatif, positif, ya. Dan seterusnya ini kantor kelompok jadi 2, ada jadi 2. 2 yang berbeda. Jadi ada yang sama semua nih. Ini jelas beda. Ini masuk kelompok yang mana nih? 3, 2. Ini baca dari mana sih? 1 ke 2. 1 ke 2 ini jadi yang positif ya. 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 1. Kita baca dari kiri ke kanan ya. 1, 2, 2, 3, 3, 1. 1, 3. Ini negatif ya. 2, 1, 3, 2. Yang ini 1 ke 3, ini negatif. 3 ke 1, ini yang positif. 3, 2, 1, ini negatif. Ini yang 2, 3, 1. 2 ke 3 ke 1 negatif. Jadi ini cuma ada 2 elemen sebetulnya. Itu kan ya. Ini 2 elemen. Jadi yang plus minnya ini sama semua soalnya. Asal diputar sama berarti sama. Jadi 1, 2, 3, 1, 2, 3 itu jadi 1. Jadi yang ini kelompok ini sama ini sama persis. Ini. Ada 2. Berarti elemennya adalah 2 di sini ya. Lalu biar gampang ya contohnya kalau 5 kebanyakan. Oke, nggak maksudnya seperti itu. Setelah itu ada satu adalah yang 21. 21 itu ada 1, 2, 3, 3, 2 ya. Bis kan ya. Ini mau 1, 2 sama. Berarti ada 3 di sini kan ya. Oke. Terus satu lagi. 1. Cuma ada 1 aja. Jadi totalnya adalah 1 tambah 3, 4, 5, 6 ya. Berarti betul 6 kan ya. 6. Oh nggak bisa ya, karena nggak susah karena banyak yang mirip ya. Kalau pakai permutasi itu, itu kalau yang memang kombinasi, yang kita nggak perhitungan sikliknya, yang kalau ini di perhitungan sikliknya agak susah ya. Juga kalau pakai, mungkin ada rumusnya saya lupa, kayaknya ada ya. Pernah di atas disebutkan. Kira-kira begitu, kebayang nggak? Coba tadi yang tanya. Nah kalau 5 ya sama, cuma ya saya agak susah identifikasi. Ya, pendapat
Apalagi nggak ada rumus ini. Warna lain. Darah. Pastikan. Warna empat. Udah kan kelihatan lambda 4-nya 1, lambda 3-nya tadi yang mana ini? 1, lambda 5-nya 0 ya. Ujung-ujungnya 0. Lambda 2-nya tadi yang mana? 1. Lambda 1-nya adalah 1 tambah 1, 2. Mudah. Baik, Pak. Kalau untuk alfanya itu 10010 itu gimana, Pak? Dari jumlah sekelnya, yang sekel satunya ada berapa biji? 1, misalkan ada 1, yang sekel 1 kan 1. Ini ada 1. Yang sekel 4 ada 1. Yang sekel 2 nggak ada. Sekel 3 nggak ada. Sekel 5 nggak ada. Baik, Pak. Untuk gambar di bawah itu ada aturannya nggak, Pak? Kalau yang kotak-kotak di bawah tadi, Pak. Nah, ke bawah harus makin sedikit ya. Ini lambda 1, lambda 2, ini selalu gitu ya. Misalnya. Ini lambda 1, lambda 2. Jumlahnya yang sudah lambda 3. Lambda 5 ya. Kotak kiri atau kotak kanan. Maksud saya itu apa namanya? Bisa horizontal atau vertikal itu ada aturannya nggak, Pak? Vertikal, nggak boleh dibalik. Urutannya dari ke bawah. Di tangan kanan. Selalu melintang ke sana ya. Sama yang kotaknya. Ada lagi? Yang di bawah, Pak. Nah, yang itu kan horizontal, Pak. Gimana? Nah, ini kan Anda semua nih. Ini pertama lambda 1-nya, lambda 2-nya kan. Lalu begitu. Bawah semua. Lambda 1, lambda 2, lambda 3. Berapa lah nggak tahu ke bawah. Ya, lambda 1, lambda 2, lambda 3-nya 0, lambda 4-nya 0, 0 semua. Kalau nggak usah digambar. Ini lambda berapa nih? Mulai dari lambda 1. Kalau paling banyak kan 1. Ya kan? Sama semua sama. Jadi lambda 3-nya kan 0, dan cuma lambda 1, lambda 2 doang. Ini kan lambda 1-nya adalah sama dengan 4, lambda 2-nya adalah sama dengan 1 ya. Oh, ini lambda 1-nya adalah 1, 2. Lambda 2-nya adalah 1, 1, 2. Lambda 3, lambda 1. Lambda lainnya 0 ya. Yang lain nggak saya tulis. baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Saya cek vektor, saya ada rumusnya dulu apa ya? Coba saya cek. Cycle.
N cycle. Oh, ada rumusnya yang agak panjang itu memang agak susah. Oke. Ntar kalau struktur cycle cuma satu bisa dihitung dibagi ya. Berarti bagi 5. Bagi 5. 2. Oh, cuma 2 tapi dapat. 2 ya. Kalau 5 faktorial dibagi cuma 1. Mau tanya? Oke, kalau tidak ada, kita lanjutkan ke teori representasi ya. Jadi grup itu menarik, tetapi kalau tidak bisa dinyatakan, direalisasikan, direpresentasikan, maka dia kurang berguna. Jadi jika kita ingin bekerja dengan grup, objek dari grup, maka ya kita bekerja dalam representasi dari grup tersebut. Jadi karena biasanya grup itu beroperasi pada ruang Hilbert, ruang vektor, dan ruang fungsi, dan seterusnya. Dan biasanya kalau misalkan kita punya grup G yang ordernya adalah N itu ya, maka bisa diwakili oleh matriks N kali N. Nah, matriks ini menyatakan representasi dari grup G tersebut. Dan ketika ukuran adalah N kali N, maka ini disebutnya adalah representasi reguler ya. Ukurannya tidak harus N kali N, bisa juga 1 kali 1. Yang paling sederhana adalah representasi menjadi misalkan identitas atau satuan gitu ya. Jadi kalau representasi seperti itu, maka jelas itu adalah representasi tapi tidak menarik. Ya. Lalu yang menarik juga di sini adalah bagaimana kita mencari atau memastikan bahwa representasi tersebut reducible atau irreducible. Kalau reducible artinya kita bisa mencari ukuran matriks yang lebih kecil, yang merupakan submatriks dari matriks N kali N misalkan. Kalau irreducible, maka representasinya tidak bisa dibuat lebih kecil lagi ukurannya. Kecuali ya matriks satuan tadi yang atau matriks satuan.
bilangan satu yang artinya ya angka 111 semua begitu yang tidak menarik sebetulnya. Itu adalah ide dari prestasi. Dan ketika kita bicara prestasi, biasanya kita selalu bicara hampir selalu walaupun tidak harus matriks. Karena apa? Karena kita kaitkan dengan ruang vektor ya. Jadi ketika kita bicara ruang vektor, biasanya operatornya selalu kita bisa nyatakan dalam bentuk matriks dengan menggunakan basis tertentu dari ruang vektor. Jadi matriks itu hanya representasi dengan menggunakan satu. Ya. Nah, sekarang kita akan mengetahui bagaimana efek dari suatu elemen grup G atau efek dari grup G bekerja di ruang vektor V ini. Jadi kita nyatakan karena ini adalah operator pada ruang vektor V dengan dimensi n besar, maka kita bisa nyatakan elemen dari suatu grup G itu menjadi matriks dikali n. Ruang V ya, betul ya. Ruang V. Artinya kalau kita punya vektor I, misalkan vektor basisnya ini akan berubah menjadi I yang disebabkan oleh J, gitu ya. Arti dari J di sini. Nah, ini kita definisikan, karena dia matriks, kita definisikan ini matriksnya adalah, misalkan adalah tenangan M, J, gitu ya, yang merupakan representasi dari grup G, kerja kepada elemen vektor J di sini. Ya, ini perkalian matriks biasa, ada kombinasi linear dari J, menghasilkan matriks yang baru, hasil pemetaan I dengan J. Lalu kita definisikan juga, karena ini adalah grup, berarti itu mempunyai sifat inverse-nya. Kalau identitasnya jelas ada, yaitu kalau kita hitung inverse-nya itu adalah representasi dari inverse adalah inverse dari matriksnya sendiri ya. Oke, ya, kita tinggal balik dulu ya. Nah, ini semua ini membentuk representasi nanti. Tersebut representasi adalah R dari Nah, kalau jika N kecil sama dengan N besar, maka representasinya disebut representasi reguler. Kita sebut tadi. Jika N kecil adalah orde dari grupnya, yang besar adalah dimensi dari ruang vektornya. Jadi kalau kita bisa dapatkan kecocokan seperti itu, maka disebutnya representasinya reguler, istilah gitu ya. Pertanyaannya sekarang adalah bagaimana kita memastikan representasinya itu bisa dikomposisi, di breakdown ke dalam representasi yang ukurannya lebih kecil. Bahkan sampai ke ukuran yang tidak bisa di breakdown lebih kecil lagi. Kecuali yang trivial. Jadi kita nggak akan fokuskan kepada yang trivial, di mana semua vektor dikalikan satu, itu pasti representasi ya. Homomorfisme pasti memenuhi struktur grup.
kaliannya semua sesuai, tetapi tidak ada yang menarik di situ. Ya. Jadi kita asumsikan, misalkan asumsikan misal R ini adalah menyatakan ada prestasi, misalkan ada juicy ball. Jadi kita bisa breakdown ke dalam blok matriks yang lebih kecil. Karena dia reducible, maka dia mengandung representasi yang lebih kecil. Dengan representasi yang lebih kecilnya kita sebut aja representasi R1 dengan dimensi dengan kebanyakannya. D1. Ya. Lebih kecil dibanding N. Gitu ya. Di dalam ruang vektor yang sama, ruang vektor V. Dan bekerja pada mungkin jangan begini ya. Boleh sih. Ya, bingung ya. Artinya dia dimensinya ukuran matriksnya adalah D1 kali D1 yang lebih kecil dibanding N besar, tapi dia juga bekerja kepada suatu sub ruang vektor D1 ya. Maka ada vektor-vektor sisa kan yang tidak masuk ke D1, yaitu dari D1 plus 1 sampai ke N besar, sehingga dimensi sisanya adalah N besar dikurangkan D1. Sehingga kita bisa pecah, misalnya gini lah gampang, jadi kita punya ruang vektor ini, P gitu ya. P-nya itu bisa saya bagi dua ya. Ini gambarnya salah ya, tapi saya ini P1 tadi. Ini adalah V yang tegak lurus terhadap itu. Ya, jadi kita bisa anggap sebagai ortogonal komplement dari V1. Artinya setiap vektor yang ada di V tegak lurus ini akan tegak lurus dengan vektor yang ada di V1. Ini dimensinya berapa tadi? Dimensinya adalah sama dengan D1. Ini dimensinya adalah sama dengan, misalnya, terus totalnya sama dengan sama. Nah, itu maksudnya. Nah, ini disebut reducible. Representasi R1 disebut representasi karena dia tidak mengubah ketika bekerja pada R1 pada V1 di sini. Kalau misalkan dia bekerja pada V1 oleh G gitu ya, representasi gimana? R1 di sini untuk G gitu ya. Makanya kan tetap dia akan mengubah semua vektor yang ada di V1 masuk lagi ke dalam V1 di sini. Nah, dia akan masuk ke V1 lagi di sini ya. Dia akan lari kemana-mana. Sedangkan vektor yang di V tegak lurus ini, ketika kita aplikasikan dengan R1, dia bisa masuk ke V tegak lurus, bisa masuk ke V1, kita nggak peduli. Tapi V1 itu adalah invariant subspace-nya. Terhadap grup G. Artinya subruang itu tidak akan berubah jika kita aplikasikan grup G pada subruang V1. Jadi dia bisa berlaku semacam kayak ruang sendiri terhadap G gitu ya. Karena dia nggak akan keluar dari V1, dia tetap ada di situ. Sedangkan kalau yang di V tegak lurus, nggak ada jaminan. Bisa saja kita bekerja pada yang elemen di V tegak lurus, vektor di situ,
aplikasikan sebuah G, tiba-tiba dia keluar dari situ. Maka disebutnya di sini adalah invarian, karena dia tidak berubah ruangnya, sedangkan yang di V tegak lurus berbentuk invarian. Mungkin invarian, mungkin tidak, tapi kita katakan di sini belum tentu. Yang invarian subspace, yang reducible, yang representasi adalah R1. Jadi karena dia representasi, dia bisa diwakili oleh satu ruang yang lebih kecil, ukurannya lebih kecil, sehingga dimensi lebih kecil. Nah, kalau kita nyatakan dalam bentuk matriks, bisa dicek sendiri bahwa matriks ini nanti bentuknya akan seperti ini. Jadi M berapa? Kita sebut saja adalah M1 misalkan ya. Ini notasinya biar kertas dari D. Ini 0. Inilah N. Satu matriks lagi, blok. Ini tegak lurus tadi kan ya, tegak lurus. G. Ya. Tentunya nanti kita harus atur sedemikian rupa sehingga yang D1 buah pertama dari basisnya itu ada di V1, sedangkan sisanya ada di V tegak lurus. Tentunya begitu ya, jadi kita bisa tulis V totalnya itu adalah sama dengan V1 direct sum dari V tegak lurus. Notasinya tadi di atasnya. V1 V tegak lurus, nggak ada. Nah, kira-kira begitu ya, jadi tetapi yang P1 ini merupakan invariant subspace-nya. Nah, ini bisa dicek bahwa struktur matriks ini tidak akan berubah. Terhadap kalian. Artinya kalau kalian memiliki matriks seperti ini, kalian kalikan lagi dengan yang D1, misalnya D2, pasti bentuknya selalu seperti ini. Nah, supaya jelasnya bentuknya selalu seperti ini ya. Nah, ini ada M1G, ini yang terus, ini tetap 0, di sini tetap 0, ini N-nya mungkin berubah apa, nggak tahu, tapi yang 0 akan tetap 0. Itu maksudnya struktur juga berubah ya. Tapi yang jelas M-nya di sini, yang bagian atasnya selalu dikalikan antara M1 doang. Nggak ada M tegak lurus. Di sini akan kecampur, tapi yang bagian atas ini tidak akan kecampur. Kalau nggak percaya, dicoba aja. Jadi sebagai latihan lagi, buktikan. Latihan mengalih-alihkan matriks ya. Udah banyak sekarang bukti-buktinya kan, buktikan. Tapi ini bagusnya notasi ini P1 tegak lurus juga ya. Berarti tegak lurus setelah P1 biar jelas. P1 dan P1 tegak lurus. Nah, itu lebih jelas notasinya. Oke, ada pertanyaan dulu. Nah, kalau dari sini kita bisa melakukan satu hal lagi, yaitu perubahan basis. Dengan cek, bukan trik ya, dengan perubahan basis.
kita ambil problem basisnya itu diberikan oleh matriks seperti ini, 1, 0. Penganotasi apa ya? Gitu ya. Ini kita ambil dengan 1 per n. Terus n. Oke, dicek aja. Kalau kita lakukan perubahan basis seperti ini, maka bentuk yang di atas ini tadi itu akan berubah menjadi bentuk yang lebih bagus dilihatnya, yaitu akan otomatis berubah menjadi seperti ini. Nah, sekarang kita bisa memecahnya menjadi dua representasi dengan dimensi D1 dan dimensi N kurang D1. Menarik adalah itu ya. Jadi, perhatikan ketika saya tulis 1 di sini atau 0 di sini. Ini semua adalah matriks ya. Ini matriks satuan, matriks 0, ini matriks satuan, ini matriks W gitu ya. Semua matriks. Ini juga matriks. Ukurannya tergantung, bisa ditebak di sini. Jadi ukurannya adalah misalkan ini kan ada di satu buah, ini sisanya, di satu buah, ini sisanya. Jadi kalau mau dilihat ukurannya berdasarkan yang kita barusan bahas, atau dari yang atas ini saja, ini saya tulis ukurannya di sebelah. Nah, ini saja. Nah, ini ukurannya di sini adalah D1 kan. Ini berarti adalah D1. Yang besar dan kecil tergantungnya. Jadi jelas ukuran matriks 0 ini adalah matriks 0, yang ukurannya adalah D1 kalikan N kurang D1. Matriks N ini adalah matriks yang ukuran N kurang D1 kalikan dengan D1. Kalau ini adalah matriks persegi, N kurang D1 kalikan N kurang D1. Dan seterusnya sama semua ya. Nah, ini membuat diagonalisasi ini, supaya nggak lupa lagi, cek lihat luasnya. Nah, puas kita belajar konsep diagonalisasi di bab berapa lupa. Yang ada eigen itulah. Nah, itulah. Nah, itu kan kita belajar diagonalisasi prinsipnya kan sama ya. Seperti yang bentuk kuadratik lah. Kalau kalian lihat bentuk kuadratik prinsipnya caranya sama. Jadi kita rubah basisnya sehingga bentuknya jadi kuadratik kan. Jadi di dalam basis yang baru yang bersamanya kelihatan ada cross terms-nya, sekarang jadi hilang. Jadi, kuadratik. Murni tanpa hilang. Nah, bentuk ini sekarang bentuk yang kita sebut sebagai fully reducible.
Nah, karena dia fully reducible, maka representasi R yang pertama kita dapatkan yang besar itu atau representasi semua ini kan representasi semua nih. Sekarang bisa dibagi menjadi representasinya menjadi R1 dan R1 yang 30. Nah, terus kita cek lagi apakah ini reducible apa tidak gitu ya. Misalkan, oh ini reducible juga, lakukan lagi terus-menerus ya, sampai habis semua. Kalau reducible berarti kita dapatkan, berarti dapatnya adalah R1, mungkin R2, itu tambah, dan seterusnya sampai mentok aja, misalkan ada RK. Dan representasi ini masing-masing tentu berkaitan dengan invarian subspace-nya yang kita tuliskan V itu sebagai direct sum dari V1, V2, terusnya sampai VK dengan dimensi ya dimensi dari masing-masing ini D1, D2, D3 dan seterusnya. Dan perlu diingat juga bahwa representasi yang irreducible tersebut mungkin dapat muncul beberapa kali dalam dekomposisi itu. Jadi tidak harus cuma ada satu unik, gitu. Tapi ada beberapa yang sama persis bisa-bisa saja. Kalau sudah ngambil fisika kuantum, saya bisa langsung kasih contoh, misalkan representasi dari momentum sudut. Momentum sudut itu representasinya adalah tangga dimensinya, tapi dia bisa di-breakdown menjadi representasi irreducible yang dilabel oleh nilai J-nya. J-nya 0, itu satu dimensi, cuma satu angka, 1, terus di setengah, itu representasi dua dimensi yang berkaitan dengan spin setengah atau fermion. Terus D1 itu partikel vektor, 3 dimensi, 3/2 4 dimensi, 5 dimensi untuk yang D2, dan seterusnya. Betul ya. Dan dari situ kita bisa dapatkan representasi yang makin lama makin besar. Apakah berulang atau tidak tergantung sistemnya, tapi kalau yang standar mungkin cuma satu-satu gitu. Oke, sampai sini ada yang ditanya dulu. Ini cukup untuk hari ini.